Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Anda kembali terhubung bersama saya Hairunisa Al-Araf di Bincang Hari Ini. Pada pagi hari ini sebelum kita memasuki tema yang akan dibahas, kami ingatkan kembali untuk pemirsa di rumah untuk terus terhubung bersama kami di sosial media Instagram @sultantv.co, juga @beritasultantv, dan Facebook kami @kreatifsultantv, dan juga beberapa acara yang akan ditayangkan secara streaming di YouTube Sultan TV. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kasus korupsi baru-baru ini, yaitu kasus korupsi pengadaan tanah Pulau Gadung. Pulau Gebang, maaf. Publik henti-hentinya digegerkan oleh beberapa kasus-kasus korupsi pada awal tahun 2023. Korupsi yang terus silih berganti seolah-olah menjadi mimpi buruk bagi masyarakat Indonesia. Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah pengamat kebijakan publik, yaitu Bapak Amir Hamzah. Selamat pagi, Pak. Gimana Pak keadaannya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Bapak sekarang sibuk apa? Ya mantu-mantu aja. Ya, mantu aja. Namanya aja pengamat yang Pengamat kebijakan publik. Ya. Iya, baik. Kita lihat-lihat kenapa masih ada orang parkir sembarang tempat. Oke. Bagaimana kemacetan belum beres-beres diatasi. Oke. Baik. Kita sudah dikagetkan dengan beberapa kasus korupsi ketika COVID kemarin, kemudian kasus-kasus bansos DKI yang baru-baru kemarin, dan pada hari ini kita juga kemarin ya Pak, ada penggerebekan atau pemeriksaan di penggeledahan di kantor DPRD atas dugaan kasus pengadaan tanah Pulau Gebang. Sebetulnya apa yang terjadi, Pak? Saya juga kaget sebenarnya, tapi kaget saya beda dengan kaget Anda. Gitu kan. Mungkin Anda kaget karena kemarin gedung DPRD digeruduk, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di beberapa ruangan di DPRD, mulai dari ruang ketua DPRD, kemudian sampai kepada salah satu anggota di fraksi PDIP di lantai 8, kemudian juga fraksi PKS di lantai 7, kemudian fraksi Golkar di lantai 4, fraksi Gerindra di lantai 2, dan juga di Komisi C. Cuma kalau Anda kaget karena kemarin KPK datang ke DPRD, saya kaget kenapa baru sekarang gitu. Karena ini kan masalah udah lama. Salah seorang yang indikasi terlibat dengan masalah ini, yaitu saudara M. Taufik dari fraksi Gerindra, walaupun sebenarnya sudah dicopot dari jabatan ketua Gerindra DKI dan wakil ketua DPRD, tapi biar bagaimana kan dia lakukan itu pada saat dia masih aktif. Nah, itu dia sudah diperiksa oleh KPK pada tanggal 8 September 2022. Itu berarti sampai sekarang kan udah 4 bulan ini kan, udah 4 bulan. Nah, dalam 4 bulan itu mestinya sebenarnya sudah ada langkah lanjutan dari KPK ketika memeriksa Taufik, karena dari pemeriksaan pada saat itu maka KPK menemukan bukti dan indikasi-indikasi baru bahwa bukan saja ada korupsi pengadaan tanah dimuncul oleh PT Saranajaya, karena pada saat itu memang Taufik diperiksa kasus. Tapi memang awalnya muncul itu kan? Muncul gitu. Nah, dari pemeriksaan pada tanggal 8 September 2022 itulah KPK memperoleh bukti baru bahwa ada juga penyimpangan keuangan pada pengadaan tanah di Pulau Gebang yang juga dilakukan oleh PT Saranajaya. Berarti ini adalah kasus korupsi lanjutan? Lanjutan gitu. Artinya beda tempatnya, tapi dilakukan oleh satu badan usaha milik daerah, yaitu Perumda Saranajaya, dan pelakunya pun sama, yaitu Direktur Utama PT Saranajaya, dengan Perumda Saranajaya dengan gengnya, termasuk dengan notaris yang melakukan akte jual beli tanah itu dari pemilik awal kepada PT Saranajaya. Sebetulnya kan kalau dari kasus muncul sampai saat ini itu ada beberapa rentang waktu ya Pak? Iya, mestinya harus ada tindak lanjutan. Jadi misalnya seperti tadi Anda bilang orang lain kaget KPK melakukan penggerudukan, saya kaget kenapa baru sekarang. Mestinya itu setelah selesai Taufik diperoleh keterangan begitu, KPK sudah bisa kesimpulan paling tidak Oktober KPK sudah harus melakukan kelanjutan operasi penyidikan untuk kasus ini. Jadi saya kagetnya itu kok kenapa baru sekarang gitu.
Berarti seharusnya kasus ini bukan kasus yang baru-baru terjadi di tahun 2023, melainkan kasus lanjutan dari 2022 yang memang 2022 dan yang menyangkut penggunaan APBD 2018 dan 2019. Oke, APBD-nya justru di 2018. 2018 dan 2019. Jadi kalau kita ambil aja dari APBD awal 2018 kan berarti udah masuk tahun kelima ini kan. Oke. Gitu. Jadi kasus korupsi yang lanjutan justru baru saat ini dibongkar. Iya, jadi ada tenggang waktu yang saya kira ya, tapi saya bisa pahami itu kemudian setelah saya pikir-pikir ya karena sekarang tenaga KPK juga terbatas, apalagi seperti orang-orang seperti teman Novel Baswedan sudah tidak lagi di KPK, sudah pindah satu rombongan ke polisi, sehingga bisa saja karena keterbatasan tenaga, keterbatasan sumber daya dan kemudian juga barangkali keahlian dalam rangka melakukan penyidikan itu juga barangkali masih terbatas di teman-teman KPK sekarang. Bagaimana Pak dengan adanya dugaan bahwa dalam 1 tahun justru KPK itu hanya melakukan satu kasus pengutusan? Saya kira ya seperti yang saya bilang tadi, dan ada perkembangan belakangan ini kan yang barangkali KPK juga rada keder lah, karena kemarin kita dengarkan Pak Luhut Panjaitan kan pernah bilang itu kita harus lawan tuh KPK yang OTT gitu kan. Malah kemarin juga di hadapan kepala daerah seluruh Indonesia, ketua-ketua DPRD seluruh Indonesia itu kan Pak Luhut dalam ceramahnya kepada mereka juga udah menyatakan bahwa para kepala daerah harus lawan nih kalau ada OTT. Nah, jadi kalau KPK salah-salah juga bisa berantem dengan daerah-daerah kan bisa repot juga, akhirnya bisa terjadi disintegrasi sosial, bangsa kita akan semakin terpecah belah dan lain sebagainya. Jadi saya kira barangkali juga ada sikap internal dari pejabat pemerintah sendiri yang akhirnya menyebabkan bisa juga KPK berpikir kalau nanti kita bentrok dengan penguasa yang lebih tinggi dari kita kan jadi kerepotan juga gitu. Ini menjadi hal yang menarik ya Pak, karena kemarin betul kita juga mendengar bahwa pernyataan dari Pak Luhut adalah untuk melawan OTT, operasi tangkap tangan sebetulnya. Sebagai pengamat kebijakan publik, melihat pernyataan seperti itu bagaimana Pak? Ya saya kira kalau kita dalam rangka pemberantasan korupsi dan OTT itu sebenarnya adalah satu kewenangan yang diberikan kepada KPK yang saya kira ya wajar-wajar saja. Nah, yang saya khawatirkan adalah ya para koruptor ini merupakan bagian juga dari oligarki di mana Pak Luhut ada di situ, jadi repot juga ya. Ya mungkin barangkali ya daripada anak buah gua di OTT melulu, gua tekan juga KPK gitu kan kira-kira. Oke, kita kembali ke kasus pengadaan tanah di Pulau Gebang ya Pak. Ini kan menjadi satu hal yang sebetulnya menjadi rentetan panjang. Bahkan menggunakan dana APBD dari 2018, kemudian baru terbongkar di 2023 dengan pelaku yang sama. Dan ini menjadi ada dugaan bahwa ini digunakan oleh APBD daerah. Iya, APBD. APBD daerah. Ya APBD punya daerah. Iya, betul, APBD daerah. Kemudian siapa saja sebetulnya yang terlibat di dalam kasus korupsi ini? Ya kita lihat nanti sangat tidak mungkin kalau hanya anggota DPRD. Karena proses pembentukan anggaran itu walaupun nanti sumbernya di APBD itu disebut penyertaan modal daerah. Jadi ada proses di mana pada waktu pembentukan APBD seluruh komponen daerah, apakah itu SKPD, apakah itu BUMD, memajukan prarancangan kepada Pemda, kepada gubernur lewat Bapeda. Nah, semua masukan, semua usulan dari SKPD ataupun BUMD dari seluruh institusi Pemda, dari atas sampai ke bawah, yang disampaikan kepada gubernur berikut jumlah anggaran yang mereka minta, itu dibahas dan dianalisa, dievaluasi oleh Bapeda tentang apakah ini bisa atau tidak, kalau bisa anggarannya begini atau tidak, ada pengurangan, ada penambahan, itu masalah intern di Bapeda DKI Jakarta. Setelah itu rapi, lalu itu disusun dalam apa yang disebut KUA PPAS, rancangan KUA PPAS, yaitu ya kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara. Nah, KUA PPAS inilah yang nanti disampaikan ke gubernur untuk diajukan ke DPRD. Sampai di DPRD, KUA PPAS tadi nanti ditandatangani bersama-sama oleh gubernur dan pimpinan DPRD, sehingga sementaranya hilang dia menjadi kebijakan umum plafon penganggaran. Gitu. Nah, di dalam itulah kemudian baru proses sampai kepada badan anggaran, rapat di komisi-komisi terkait, di mana nanti komisi-komisi terkait mengundang
SKPD, apakah mengundang BUMD untuk diskusi di situ, untuk tanya jawab, untuk memperoleh argumentasi lebih dalam tentang usul mereka yang kemudian disahkan oleh DPRD. Nah, jadi anggaran itu sebelum digunakan disahkan dulu oleh DPRD. Dia menjadi raperda tentang APBD yang kemudian nanti setelah disetujui bersama-sama oleh gubernur dan DPRD dalam sidang paripurna, paling lambat 3 hari setelah sidang paripurna menyatakan setuju menerima raperda yang diajukan ke gubernur, maka rancangan tadi dikirim ke Kemendagri untuk memperoleh persetujuan. Nah, setelah disetujui Mendagri, ya, maka pelaksanaan APBD mulai. Nah, di sini harus kita ingat bahwa, dan ini yang harus menjadi perhatian daripada penentu kebijakan pemerintahan adalah satu kebijakan ditentukan berdasarkan aturan. Tapi ketika kebijakan itu dilaksanakan, ada aturan-aturan lain yang Anda harus penuhi. Nah, kadang-kadang ketika aturan itu dilaksanakan, pelaksana dari kebijakan tadi tidak paham aturan. Contoh begini, katakan seperti kasus Munjul maupun kasus Pulau Gebang, gubernur memberi tugas kepada Sarana Jaya untuk bangun rumah DP 0%. Untuk bangun rumah kan harus perlu tanah. Nah, perintah membangun rumah dari gubernur itu kan didasarkan kepada kewenangan yang ada sama gubernur. Tetapi realisasi daripada perintah untuk membangun rumah DP 0% itu harus kan mengadakan pengadaan tanah dulu. Nah, untuk pengadaan tanah kan aturan pengadaan tanah kan ada aturan lain lagi. Betul. Bagaimana tentang aturannya itu? Nah, mungkin pada saat pelaksanaan itulah apakah aturan itu sengaja dilanggar atau tidak dipatuhi sehingga bisa terjadi penyimpangan. Dan itulah yang antara lain terjadi pada korupsi pada pengadaan tanah Munjul dan kemudian disusul dengan korupsi pada pengadaan tanah Pulau Gebang yang memang dikelola oleh Perumda Sarana Jaya. Berarti ada pun hal-hal terkait korupsi-korupsi sebelumnya tentang bansos dan ini juga itu menjadi satu hal yang terkaitkan atau memang satu hal yang berbeda? Karena dilihat kan dari korupsi. Ya, masing-masing case penanganannya tentu akan berbeda. Katakanlah misalnya bansos kan itu kan nanti menyangkut Pasar Jaya, PD Pasar. Tapi harus kita ingat sehingga misalnya Anda akan sulit nanti kalau minta penjelasan dari Pak Gubernur. Karena di beberapa ada beda antara Perumda dan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas. Kalau Perumda, maka pimpinan tertinggi dari Perumda itu gubernur. Jadi mau dikatakan bahwa terjadi kesalahan dalam Perumda, gubernur tidak bisa melepaskan tanggung jawab karena dia bagian dari struktur Perumda. Dan itu alasan kenapa sampai saat ini Pak Heru. Jadi teman-teman wartawan jangan kecewa kalau tanya masalah Perumda, gubernur nggak jawab, gitu kan? Karena bisa-bisa dia ketika dia jawab, Anda bisa menjebak dia, gitu, karena dia merupakan bagian dari struktur. Betul. Kecuali kalau Anda tanya tentang Jakpro, asetnya dipisahkan, gubernur bisa jawab, gitu, sepanjang dia tahu, gitu. Berarti kasus ini sebetulnya melibatkan banyak pihak ya? Banyak sekali. Bukan hanya tentang DPRD yang kemarin mendapatkan ini dari KPK, juga sebetulnya dari ini sebelumnya. Ya, nah kemudian nanti kan yang menjadi persoalan kan yang seperti sudah menjadi rahasia umum bahwa masalah tanah Munjul atau tanah Pulau Gebang ini kan dari APBD 2018 dan 2019. Nah, APBD 2018 dan 2019 ini kan ditetapkan oleh DPRD periode kemarin. Karena DPRD sekarang ini kan baru dilantik pada tanggal 7 bulan Agustus tahun 2019 setelah pemilu kan. Nah, jadi kan KPK kan harus balik lagi utak-utak anggota DPRD lama yang dulu ikut melayani ini. Ada yang masih duduk di dewan, ada yang sudah keluar, ada yang tidak jadi anggota lagi kan. Itu kan akan memperluas skema dan wilayah penyelidikan mereka. Baik. Dan akan membongkar semakin banyak dalang-dalang di balik kasus korupsi. Di sisi eksekutif, orang-orang yang di Bapaknya juga udah pindah. Ya kan ini kan udah masalah kan udah sekian tahun lalu gitu kan. Jadi masalah itu juga gitu. Jadi ini menjadi kelemahan KPK sebetulnya. Sebenarnya bukan KPK, artinya tantangan baru yang harus dipikir oleh KPK sehingga bisa merubah kinerjanya. Dan merubahnya apa? Sebenarnya gampang. Karena seingat saya, karena waktu itu juga saya ikut memberikan kontribusi bagi pembentukan Perda itu masih di era Fauzi Bowo menjadi gubernur. Yang kita kenal dengan Perda nomor 14 tahun 2011 tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu. Jadi Perda tentang planning, programming, budgeting and evaluating gitu kan. Nah, di dalam Perda
nomor 14 tahun 2011 itu sudah ditetapkan bahwa dalam penyusunan rencana keuangan daerah, rencana pembangunan dan keuangan daerah, Pemda bisa melibatkan KPK dan BPK. Kalau ini misalnya dijalankan dengan baik pada waktu perencanaan penyusunan RAPBD, saya bilang tadi dimulai dari SKPD, BUMD, semua unit-unit kerja sampaikan usul kepada Bapeda. Pada saat itu BPK dan KPK diikutsertakan dalam pembahasan itu, saya kira barangkali mungkin tidak keseluruhan, tapi barangkali kita bisa melakukan minimalisasi dalam rangka pencegahan korupsi tadi. Oke, baik. Kita tahan sebentar ya, Pak. Baik pemirsa, kita akan break sebentar, kemudian kita akan kembali lagi di Bincang Hari ini setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami, Bincang Hari ini Sultan TV.